podcast Kila-Kila Aha. Episode kali ini aku bakalan membahas tentang pasangan muda yang dia itu merintis usahanya bareng-bareng guys. Jadi ini tuh episode spesial banget ya, karena mereka ini ngerintis usahanya itu dari nol banget ya kan. Terus mereka juga giat banget nih kerjanya. Langsung aja kita panggilin Syarif dan Lara. Oke, jadi bisa diceritain gak nih gimana sih awal mula kalian tuh bisa merintis usaha kayak gini nih? Usaha bareng gitu? Iya, memutuskan untuk merintis usaha bareng tuh kayak gimana? Kayaknya awalnya karena COVID deh. Iya, benar. Kita waktu itu pas COVID di tahun 2021-an. Nah, terus kebetulan kan kita juga berdua kena PHK ya dari kantor, kayak gitu, yang memutuskan kita bingung nih, kita harus memulai usahanya mulai dari mana, kayak Sedangkan gitu ya. kayak kebutuhan tuh tetap berjalan. Iya. Terus income-nya tuh kita bingung kan dari mana. Jadi kita punya planning kayak kenapa nggak buka usaha bisnis aja gitu. Iya, kayak gitu. Benar-benar. Terus yang menjadi inspirasi kalian itu apa? Karena aku produknya skincare, kayaknya muka aku kan tipikal yang sensitif ya. Oh, jadi menginspirasi tuh. Iya. Iya. Terus kayak cobalah muka aku nih dibuat produk Oke, sendiri kayak iya, gitu. iya, iya. Ternyata alhamdulillahnya ternyata semua orang tuh cocok dengan contohnya muka aku kayak gini. Oh, skin Iya. type-nya itu jadi cocok-cocokan gitu Iya. ya. Iya, sebenarnya. benar. Oke, terus gimana sih kalian tuh ngebagi tugas dalam bisnis kalian ini? Kalau dalam ngebagi itu sih sebenarnya kita tergantung ya. Kalau misalnya di kamu itu biasanya kalau misalnya dalam pemasaran Iya. kayak gitu ya iya. kan. Nah, Itu tapi tugas aku ya, masalah. nah tapi kalau misalnya aku tuh kayak misalnya Persediaan ke stok, stoknya kayak apa itu maintenance stok segala macamnya itu di aku. Iya. Ini kalian produknya jualannya di mana? Kayaknya karena awal mulanya kita masih kecil gitu. Oh ya, terus karena COVID juga ya? Iya. Iya. Jadi cuman media sosial dan nggak punya Alat lagi kan selain itu. Awalnya juga kita pakai mulut ke mulut, terus kita coba kayak misalnya live TikTok kayak gitu. Oh, jadi platformnya itu kayak TikTok, Shopee kayak gitu Iya, ya, live ya? bener. Kita Oke. coba-coba live. Terus kayak gitu. karena kita banyak temen alhamdulillahnya, jadi ya kita barter dengan Oh, produk iya, kita iya. gitu lah. Kayak Iya. produk kita kasih, terus mereka review di media sosial mereka, terus mereka mungkin punya temen lagi banyak dan Dan kayak suka. penasaran gitu kan sama produk itu. Iya. Ya alhamdulillahnya jadi banyak minat ke kita gitu. Iya. Karena sekarang udah menengah, kita coba untuk kolaborasi sama influencer Bener. yang lebih lumayan lah ya. Iya. gitu. Tapi lumayan juga loh biayanya. Biayanya itu nggak murah kayak gitu. Kalau tantangannya tuh dalam hal ini apa? Kalau tantangannya itu banyak sih ya sebenarnya. Mungkin orang lain itu melihat kita tuh yang pas lagi ketika oh ini enak kayak gitu ya kan. Iya. Tapi kan sebenarnya kan tumpah-tumpah darahnya itu tuh kita rasain sendiri kayak gitu ya kan. Yang Jatuh orang lain tuh nggak bangunnya tahu kayak gitu gitu. kan. Yang orang lain nggak tahu tapi kita rasakan di berdua kayak gitu. Justru tantangan terberat itu adalah Ketika- BOM sih. Kita Bener. nyari BOM itu Cukup agak lama susah. kayak gitu waktunya. Terus juga pas awal mau masakan itu kan kita kan nggak mudah ya kayak Iya, misalnya membangun sebuah brand itu emang agak susah kan. Iya. Karena kan kepercayaan masyarakat terhadap produk kita kan. benar kayak gitu. Apakah ini produk Aman nggak digunain? aman nggak nih digunain? Terus nanti orang banyak tanya asli nggak nih, BPOM-nya udah oke belum kayak gitu. Belum lagi kalau misalkan di satu orang itu nggak cocok kulitnya, Nah. itu pasti nyerang. Komplain ke kita Iya. berdua kayak gitu. Banyak lah kak yang hal-hal yang kita sudah lewatin dan akhirnya orang-orang juga udah melihat kita kayak gitu ya kan. Kita alhamdulillah udah agak di atas kayak gitu. Oke, kalau misalnya influencer nih ya, Nah, tantangannya tuh apa sih kalau misalnya ada komen-komen yang begitulah, kayak istilahnya ngejatuhin produk kamu gitu, itu gimana? Kamu apa ya? Solusi Kayak iya solusi dari kamu tuh kamu gimana nih? Kan itu platform media sosial kan yang banyak dilihat masyarakat kan. benar. Itu kamu tantangannya kayak gimana tuh?
Kalau biasanya sih kita berdua nanggapinnya dengan hal yang positif dulu ya. Terima dulu kan, respon mereka tuh Bener. kita terima dulu. Bener. Tuh, terus kita identifikasi apa masalahnya. Kita review lagi Iya. berdua, ini ulik-ulik lagi kayak gitu ya kan, ini Terus apa kayak nih? permohonan maaf tuh paling penting ya. Iya. Permohonan maaf. Melalui media kayak misalnya yang kita lakukan kayak misalnya TikTok dan segala macamnya, itu kita melakukan konferensi pers juga sih gitu biasanya. Dan kalau misalkan influencer itu menyerang kita pakai kuasa hukum sih ya. Iya, biasanya kalau Kayak udah yang terlalu menjatuhkan berlebihan banget, kayak iya gitu, sih. kita udah punya loyal juga kayak gitu. Kenapa kalian memilih platform media sosial TikTok, Shopee, dan yang lain-lain untuk berjualan gitu di sana? Ya karena income-nya besar. Iya, Dan bener. kayaknya anak-anak muda zaman sekarang siapa sih yang punya TikTok? Siapa yang punya Facebook ibu-ibu? Enggak Facebook. Tapi kalau soal gitu Iya. ya. Enggak Facebook kayak bisa Instagram kayak gitu ya kan. Sekarang kan orang udah sampai rumah juga kita scroll Iya, TikTok, iya. terus Instagram Kalau kayak misalnya gitu. lagi udah capek banget, pasti kan yang buka HP ya. Iya, makanya kita manfaatkan media itu sebagai buat penjualan kita kayak gitu. Kalau misalnya strategi pemasaran yang efektif buat kalian tuh kayak gimana ya? Strategi pemasaran yang efektif itu awalnya juga kita coba-coba mulut ke mulut sih kan, kayak gitu. Kayak misalnya mulut ke mulut, baru ketika kita ada budget lebih kita baru sewa influencer kayak gitu. Karena memang biayanya itu cukup mahal ya kan, dan alhamdulillah juga income kita pun juga saat ini udah alhamdulillah udah sampai 3 digit sih kan. Dan sekarang tuh udah mau reseller tuh udah mau ke kita gitu loh. Bener. Kalau misalnya konten-konten yang kalian buat ada nggak di platform media sosial kalian gitu? Kayak misalnya video-video tentang brand skincare kalian videoin atau dari influencer kalian masukin lagi di media sosial kalian atau kayak gimana? Ada pihak admin kita sih biasanya Ya kayak akun gitu. officialnya. Biasanya tuh tim konten ya kayak gitu. Iya bener, kita udah nggak nanganin lagi. Memang awalnya kita nanganin kayak gitu, karena kan udah sekarang udah alhamdulillah udah cukup bagus perusahaan kita juga udah punya PT kayak gitu ya, sudah jadinya udah bagiannya masing-masing kita lakuin kayak gitu. Kasih tahu ke teman-teman tipsnya gimana sih ngejalanin bisnis di usia kalian yang masih muda. Ya biasanya kalau misalnya kita itu menjalankannya dengan cara komunikasi yang transparan kayak gitu. Nah terus juga untuk mendukung satu sama lain kayak gitu ya kan. Terus saling kejujuran, terus tidak ada keterpaksaan juga antara kita berdua kayak gitu. Ya untuk anak muda juga kita nggak boleh nyerah, terus berusaha, dan kita punya media sosial yang bisa kita gunain untuk meningkatkan branding kita. Iya. Gitu. Kita pergunakan dengan baik. Benar. Semoga Kayak itu gitu. jadi income buat kalian juga di luar sana. Iya, dan buat jadi inspirasi buat kalian semuanya. Kayak gitu. Oke, jadi rencana kedepannya bisnis kalian tuh gimana nih? Ya rencananya untuk kedepannya ya mudah-mudahan kita selalu stabil, kalau bisa juga kita Lebih bertambah tinggi, lagi ya. untuk setiap tahunnya kayak gitu. Kalau misalnya nambah produk baru kalian akan nggak? Mungkin coming soon ya. Iya, dalam waktu dekat ini sih, tahun-tahun ini kita udah ngadain sih kayak Kita udah misalnya bikin ya branding. untuk satu di sini aja sih kita baru buka bocorin kayak gitu ya. Kita akan meluncurkan produk baru kayak misalnya dari parfum sih kayak gitu. Berarti ini produk kalian udah ada apa aja nih? Boleh disebutin ke teman-teman nih? Oh boleh banget. Nah berarti juga teman-teman juga sedikit banyaknya udah tahu ya tentang produk kita itu dari mulai apa aja. Kayak misalnya dari mulai facial wash yang bisa mencerahkan wajah kalian, terus kemudian juga toner, terus dari serum wajah kayak gitu ya kan. Terus untuk sunscreennya terutama, jadi kalau misalnya dari pagi nih sebelum kalian beraktivitas, kalian harus wajib banget pakai sunscreen kayak gitu. Dan untuk krim malamnya juga nanti buat menetralisir kulit wajah kita kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman juga bisa belajar ya dari mereka berdua nih, pasangan muda yang merintis usaha skincare ya kan di kalangan anak muda zaman sekarang. Mungkin kalian juga bisa nyoba, jangan takut ya Kak ya. Iya. Betul, jangan takut. Ya kalau misalnya mau nyoba, nyoba aja gitu ya. Iya. Gitu. Nggak ada Kalau yang salah dengan iya, itu nggak ada. selagi ada apa Peluang. namanya peluang, Peluang. terus selagi ada Kesempatan kita Kenapa? juga. iya benar. Oke. Gagal itu menurut kita tuh wajar kayak gitu. Karena nanti dari kegagalan kita bisa mencoba hal-hal baru. Benar. Kayak gitu.
jadiin pembelajaran aja ya guys. Kalau misalnya gagal nanti kita bisa ulangin lagi gitu ya. Jangan Ya. down, jangan. Iya, benar. Tetap semangat. Oke nih Kak, nggak kerasa ya waktunya udah lama banget nih kita Iya, ngobrol-ngobrol. terima kasih banyak juga. Bener banget. Aku mau dong nyobain skincare-skincare-nya. Boleh. Kebetulan kita kan nanti hari ini nggak bawa nih Oh, Kak, iya. ya kan nanti kita Dipaketin, kirim. dipaketin. Boleh banget. Thank you banget. Iya. Oke, makasih banyak ya untuk waktunya nih, udah ngobrol-ngobrol lama banget di sela kesibukan kalian ya. Makasih juga udah undang kami ke sini. Iya, terima kasih Semoga juga. jadi inspirasi untuk Kalian anak semua. muda di sana. Iya. Oke guys, sekian terima kasih. Sampai jumpa di episode Kila-Kila AHA selanjutnya. Bye!